Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Kurota Aini. Saya mahasiswa pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Ilmu Manajemen 2019. Kali ini saya akan membahas salah satu bab di mata kuliah Manajemen Mutu, yaitu mengenai Cost of Quality. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cost of Quality yang menggunakan PAF model. PAF model adalah kepanjangan dari Prevention, Appraisal, and Failure Model. PAF model membagi biaya kualitas menjadi 4 macam, yaitu Prevention Cost, Appraisal Cost, Internal Failure Cost, dan juga External Failure Cost. Prevention Cost adalah biaya pencegahan yang dikeluarkan sebelum proses produksi dilakukan. Biaya pencegahan ini juga bisa disebut sebagai Quality Assurance Cost, dan contohnya seperti biaya dalam pemilihan supplier. Kemudian, appraisal cost disebut sebagai biaya penilaian, di mana biaya ini berkaitan dengan pengukuran, evaluasi, serta pemeliharaan produk yang sudah jadi. Biaya penilaian ini juga bisa disebut sebagai quality control cost. Contoh dari appraisal cost ini adalah biaya untuk inspeksi barang yang sudah jadi. Tujuan inspeksi adalah untuk memastikan mutu produk tersebut sudah sesuai dengan mutu yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada internal failure cost, di mana biaya ini dikeluarkan karena ada produk yang gagal, tetapi produk tersebut masih ada di tangan produsen atau retailer. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya reworking untuk perbaikan produk yang gagal tersebut. Kemudian, external failure cost adalah biaya yang dikeluarkan karena ada produk gagal dan produk yang gagal ini sudah ada di tangan konsumen. Sehingga biaya yang dikeluarkan adalah biaya penggantian produk yang gagal tersebut dengan produk yang masih baru, sehingga konsumen tidak perlu membayar lagi ke produsen. Selanjutnya, ada beberapa contoh aplikasi yang menggunakan PAF model. Di sini saya akan sedikit membahas beberapa studi kasus yang saya ambil dari beberapa literatur jurnal. Yang pertama, ada aplikasi PAF model pada goods industry, di mana di sini terdapat perusahaan pengerjaan kayu yang ingin mengetahui seberapa besar biaya kualitas yang dikeluarkan. Dan hasilnya di sini didapatkan prevention cost yang terdiri atas biaya pemilihan supplier, training, dan juga konsultasi sebesar 2.485 euro. Selanjutnya ada appraisal cost sebesar 2.057 euro dan ada internal failure sebesar 3.752 euro. Kemudian terdapat external failure cost sebesar 781 euro, sehingga biaya kualitas yang dikeluarkan secara keseluruhan adalah 9.708 euro. Kesimpulannya yaitu biaya terbesar didapatkan oleh internal failure cost, dan model PAF ini mudah untuk digunakan untuk memetakan berapa besaran biaya dari masing-masing biaya kualitas tersebut. Untuk selanjutnya, untuk studi kasus yang kedua, di sini ada aplikasi PAF model pada supply chain management. Jadi, di sini komponen-komponen biaya yang ada di dalam cost of quality dibuat model matematisnya dan digunakan untuk aplikasi di supply chain management. Contohnya adalah yang pertama, di sini ada model matematis dari prevention cost yang terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, kemudian ada biaya pemilihan supplier, kemudian jumlah barang, dan juga ada fraksi kerusakan. Kemudian, selanjutnya ada juga model matematis untuk appraisal cost, internal failure cost, dan juga external failure cost. Masing-masing komponen biaya ini sudah dibuat model matematisnya, sehingga memudahkan untuk perhitungan cost of quality-nya. Kemudian ini adalah keterangan dari simbol-simbol dan huruf-huruf yang digunakan di dalam model matematis komponen-komponen biaya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kesimpulan, yaitu dengan adanya model matematis dari setiap komponen di dalam cost of quality,
akan memudahkan produsen dan supplier dalam menghitung cost of quality secara keseluruhan. Kemudian juga dapat membuat detail kerusakan menjadi lebih rinci melalui fraksi kerusakan, inspeksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada studi kasus aplikasi PAF model pada service industri. Jadi PAF model ini diaplikasikan pada perusahaan jasa konstruksi bangunan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi cost of quality dalam bentuk persentase dari biaya proyek yang dikeluarkan. Kemudian untuk menentukan nilai optimum untuk cost of quality itu sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk menguji hubungan antara variabel independen dan efeknya kepada variabel dependen melalui analisis kuantitatif. Dan kemudian di sini dihasilkan prevention cost, di mana prevention cost ini terdiri atas gaji staf yang berada di area, kemudian training untuk staf tersebut, dan juga biaya kemudahan untuk staf tersebut keluar masuk area pembangunan. Kemudian terdapat appraisal cost yang terdiri atas gaji staff quality control, kemudian training untuk staff tersebut, kemudian ada biaya inspeksi, biaya pengujian, dan juga biaya pengkalibrasian alat ukur dan pengujian. Yang ketiga, ada failure cost yang terdiri atas internal failure dan external failure. Dan hasil yang didapatkan adalah persentase cost of quality adalah sebesar 0,7% dari total biaya proyek. Sedangkan nilai optimum quality of cost-nya adalah sebesar $103.321. Kemudian untuk kesimpulan studi kasus ini adalah external failure cost tidak dipelajari karena proyek tidak ditangani langsung oleh klien atau pengguna akhir. Dan tidak ada hubungan yang tepat antara prevention cost dan appraisal cost dengan failure yang dihasilkan di dalam proyek tersebut. Dan sekian dari saya mengenai cost of quality yang menggunakan PAF model. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.